Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Hilman Nuha. Saya merupakan guru dari SMPI Nurul Fikri Serang. Oke, pertemuan kali ini kita akan membahas dari salah satu buku dari karangan penerbit Erlangga. Ya, jadi dari buku penerbit Erlangga ini, bukunya sangat bagus banget. Bagus untuk digunakan untuk siswa, mudah dipahami. Bagus untuk digunakan oleh guru, karena menyajikan soal-soal yang sangat variatif dari yang lots sampai yang hots. Oke, kali ini saya akan membahas tentang perbedaan garis singgung persekutuan dalam dan garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Pembahasan untuk halaman 88 sampai 92 di buku ini ya. Nih, gambarnya udah saya sediakan di sini nih. Ada buku matematika untuk kelas 2B. Oke, kita langsung aja. Jadi di pertemuan kali ini kita akan melihat perbedaan antara garis singgung GSPD sama GSPL. Kenapa saya singkat GSPD GSPL? Nih, garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran saya singkat sebagai GSPD agar lebih mudah diucapkan. Karena kalau misalkan orang-orang itu lebih suka dalam akronim ya, dalam disingkat-singkat. Oke ya. Selanjutnya di sini karena dua lingkaran, jadi terdapat dua lingkaran di sini. Lalu ada jarak ya. Ini ya garis yang berikut ini adalah jarak antara dua titik pusat ya. Jadi ini jarak antara dua titik pusat. Lalu ada D. D ini adalah garis singgung persekutuan dalam dua lingkarannya. Lalu ada dua jari-jari, R besar dan R kecil. R besar untuk jari-jari lingkaran yang besar atau salah satunya ya, lingkaran satu. R kecil untuk lingkaran yang kedua gitu ya. Nah, untuk materi GSPD ini, otomatis kita akan mencari salah satu panjangnya. Entah kita mencari jari-jari, entah kita mencari jarak antara dua titik pusat, atau mencari panjang GSPD. Bagaimana sih untuk menemukan rumus ini? Sebenarnya ini mudah banget. Tinggal menggunakan pergeseran. Pergeserannya kayak gimana? Check it out. Nih, lihat. Ya, R kecilnya kita geser ke atas, menjadi penjumlahan dua jari-jari. Lalu, D-nya kita geser ke atas, sehingga terbentuk segitiga siku. Yang dimana konsep untuk mencari salah satu panjang segitiga sisi dari segitiga siku-siku itu adalah menggunakan konsep Pitagoras. Sisi miringnya yang mana? Ini sisi miringnya yang P ya. Ini sisi miringnya. Sehingga akan terbentuk rumus D kuadrat tambah R kuadrat sama dengan P kuadrat. Jadi sisi miringnya yang ini nih ya. Nah, ini sisi miringnya nih. Ini sisi miringnya ya. Ini sebagai sisi miringnya. Jadi makanya ini diletakkan sama 6P kuadrat. Kan ingat rumus Pitagoras ya, A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Yang dimana C-nya itu merupakan sisi miringnya. Oke. Selanjutnya, apa sih bedanya dengan GSPL? Bedanya nggak jauh-jauh banget, sangat tipis sekali. Tapi kita lihat dulu ya. Ada dua lingkaran. Di sini nih ada dua lingkaran yang besar sama lingkaran yang kecil. Tadi P sudah saya singgung, P ini adalah jarak antara dua titik pusat ya. Lalu ada R besar sama R kecil. R besar untuk lingkaran yang pertama, R kecil untuk lingkaran yang kedua. Lalu ada L besar. Nah, L ini merupakan panjang dari GSPL-nya. Tadi kalau tadi D itu adalah panjang GSPD, kalau L ini panjang GSPL. Jadi sama-sama garis singgung, cuma dibedakan kalau D itu untuk dalam, kalau L ini untuk luar ya. Jadi ini menandakan bahwa L ini untuk luar ya. Oke. Lalu bagaimana sih pembuktiannya untuk mencari rumus GSPL? Sama kayak tadi, dengan menggunakan pergeseran. Tapi gesernya kemana nih? Kita lihat. Oh, ternyata L-nya bergerak sebanyak R kecil. Sehingga yang tadinya R besar itu berkurang sebanyak pergeserannya, yaitu R kecil. Jadi ini terbentuk segitiga siku-siku juga nggak? Ya, terbentuk. Segitiga siku-sikunya di sini. Berarti P ini sebagai sisi miringnya juga ya? Nah, berarti jadi P ini sebagai sisi miringnya juga, ya kan? Sehingga kalau P-nya ini sisi miring, berarti ini sama dengan C. Yang dimana rumus Pitagorasnya A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. C-nya itu adalah P. Jadi akan kita dapat L kuadrat tambah R min R dikuadratkan sama dengan P kuadrat. L ini untuk GSPL-nya. Jadi kalau misalnya kamu mau cari GSPL-nya atau L-nya, berarti nanti tinggal dipindah ruaskan R min R kuadratnya. Tinggal dimasukin sistem. Oke, begitupun ketika misalnya kamu mau cari P dari GSPD, tinggal dimasukin apa yang diketahui, nanti yang dicarinya P-nya gitu ya. Oke, jadi perbedaannya apa? Kalau GSPD itu ditambah ya, kalau GSPD itu ditambah, kalau GSPL itu dikurang. Oke, jadi itu saja yang perbedaannya, sangat tipis sekali, tapi ini mudah banget untuk difahami. Oke, semoga kamu bisa menjadi semakin mudah, semakin pintar, terutama gunakan terus buku Erlangga, karena buku Erlangga itu sangat bagus sekali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.